kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi kelompok kami akan membahas mengenai psikoterapi. Apa itu psikoterapi? Psikoterapi adalah sebuah proses formal yang melibatkan interaksi dua orang atau lebih. Ada yang disebut dengan penolong atau terapis, dan ada juga yang disebut dengan yang ditolong atau klien. Nah, ada beberapa tahapan dalam psikoterapi. Yang pertama adalah menganalisis masalah. Namun sebelumnya dilakukan juga kontrak, yaitu untuk mengetahui kapan, di mana kira-kira akan berlangsungnya terapi ini. Kemudian dilakukanlah analisis masalah, di mana klien menceritakan permasalahannya kepada terapis sehingga dapat diketahui oleh terapis permasalahan dari klien tersebut. Nah, tahapan yang kedua adalah ditentukannya tujuan dari psikoterapi ini. Di sini adalah proses di mana klien dan terapis menentukan pemahaman mengenai metode apa saja yang akan digunakan oleh terapis kepada klien untuk menyelesaikan masalahnya. Tahapan yang ketiga adalah penerapan dari metode psikoterapi yang telah dibahas sebelumnya, dan kemudian tahapan yang keempat adalah akhir dari sesi psikoterapi. Dalam melakukan psikoterapi, tentunya ada beberapa etika yang harus diketahui dan ditaati oleh kedua belah pihak. Yang pertama adalah pemberian data yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan oleh terapis. Nah, pemberian data-data, misalnya data diagnosis, harus benar-benar aktual dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah menjaga kerahasiaan data klien, entah itu data pribadi maupun data diagnosis yang telah dilakukan oleh terapis sendiri. Yang ketiga adalah memahami batas kerahasiaan data klien. Artinya bahwa terapis harus mengetahui batasan di mana informasi mana yang seharusnya ia ketahui dan informasi mana yang seharusnya tidak ia ketahui, dan juga misalnya pendiskusian antara data klien dengan pihak mana seharusnya ia berdiskusi dan dengan pihak mana seharusnya ia tidak berdiskusi tentang data dari kliennya. Berikutnya adalah transparansi kewenangan psikolog atau terapis. Jadi di sini di mana terapis memberitahukan kepada klien kewenangan-kewenangan yang ia punya. Misalnya, terapis memberitahukan kepada klien kapan ia perlu untuk mendiskusikan data sensitif mengenai klien, dan juga hal-hal yang perlu diberitahukan kepada klien yang mungkin sekiranya tidak diketahui oleh klien. Dan mengantisipasi adanya penuntutan atau adanya pihak yang dirugikan. Selanjutnya adalah hubungan yang profesional antara terapis dan klien. Hal ini maksudnya adalah terapis dan klien benar-benar menjalin hubungan layaknya terapis dan klien, tidak ada peran ganda atau peran majemuk dalam hubungan mereka. Berikutnya adalah pemberian intervensi yang tepat. Hal ini maksudnya adalah psikolog harus memberikan intervensi yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Dan jika dirasakan bahwa ternyata kompetensinya tidak sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh klien, maka yang harus dilakukan psikolog selanjutnya adalah merekomendasikan psikolog lain yang lebih kompeten dan bisa menangani permasalahan yang dialami oleh klien. Yang berikut adalah selalu memberikan informasi yang reliabel. Ada kalanya di mana psikolog dan terapis diminta untuk memberikan komentar, misalnya di media cetak, internet, maupun lain sebagainya. Nah, dalam hal ini perlu diingat bahwa psikolog harus memberikan informasi yang sewajarnya dan tidak mengganggu privasi dari klien yang ditanganinya. Dan juga perlu diingat etika-etika dalam memberikan informasi sesuai dengan kode etik yang dikeluarkan sebelum berlangsungnya psikoterapi, dilakukan agar tidak terjadinya hal-hal yang merugikan antara klien maupun terapi sendiri. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam macam-macam pendekatan dalam psikoterapi. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan psikoanalisis. Tentunya kita tidak lagi asing dengan pendekatan psikoanalisis ini. Benar, pendekatan ini dibuat oleh Sigmund Freud. Lalu apa tujuan dari pendekatan ini? Pendekatan ini adalah bertujuan untuk membentuk kembali struktur karakter individual dengan membuat kesadaran yang sebelumnya tidak disadari. Proses ini
difokuskan untuk mengalami kembali pengalaman masa anak-anak atau pengalaman masa lalu. Kemudian pengalaman masa lalu ini dibahas, dianalisis, direkonstruksi, dan ditafsirkan dengan sasaran merekonstruksi kepribadian. Lalu apa saja tahapan-tahapan dalam pendekatan terapi ini? Yang pertama adalah mengembangkan hubungan antara terapis dan klien, sehingga nantinya lebih luas saat menjalani pendekatan tersebut. Kemudian mengalami krisis treatment, lalu memperoleh pemahaman masa lalu yang tidak disadari atau tidak diketahui sebelumnya, lalu mengembangkan resistensi atau sikap bertahan untuk belajar lebih banyak tentang diri sendiri. Kemudian mengembangkan hubungan transferensi dengan terapis, lalu memperdalam terapi, kemudian menangani resistensi-resistensi atau masalah-masalah yang tersingkap, dan mengakhiri terapi. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai pendekatan psikoterapi yang kedua, yaitu terapi Adlerian. Psikoterapi Adlerian menggunakan pendekatan yang berorientasi pada tindakan dan tujuan lainnya dalam pekerjaan mereka, terutama dalam terapi singkat. Terapi Adlerian berfokus pada konstelasi keluarga dan urutan kelahiran yang memberikan kerangka kerja yang luas untuk melihat pasien dan tindakan antar mereka dengan lingkungannya. Seperti yang dikonsepkan oleh Adlerians, dorongan bisa disesuaikan dengan berbagai jenis terapi dan konseling. Adlerians aktif mencari teori-teori lain untuk mengintegrasikan ke dalam pekerjaan mereka sendiri. Contohnya, terapi aktif seperti narasi dan terapi konstruktif lainnya digabungkan dengan terapi Adlerian. Pendekatan psikoterapi yang ketiga yaitu terapi analisis. Terapi Jung berfokus pada terapi bawah sadar menjadi kesadaran, asesmen yang dibuat dengan menggunakan teknik proyektif, objektif instrumen, dan penilaian mengenai hal-hal tentang mimpi dan fantasi. Lalu, apa tujuan dari terapi ini? Tujuan dari terapi Jung dapat tergantung pada fase perkembangan pasien, baik masa anak-anak, masa remaja, dewasa, maupun usia tua. Pada anak-anak, bertujuan untuk membantu mereka dalam masalah yang mengganggu dalam perkembangan mereka. Pada remaja dan awal dewasa akan lebih fokus pada identifikasi diri dan memahami mengenai diri sendiri pada satu orang. Pada dewasa, tujuan bisa bergeser dari pragmatis mengenai mencari nafkah dan seseorang yang bertanggung jawab atas keluarga menjadi tidak materialistis dan menambahkan aspek spiritual dalam hidupnya. Terapi analisis Jung terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Pengakuan atau confession. Dalam tahapan ini, metode katarsis atau metode menghilangkan emosi sebagai langkah yang efektif untuk mengungkap rahasia-rahasia klien. Yang kedua, pencerahan atau eludikasi, yang mana dalam tahap ini melibatkan penafsiran, penjelasan, dan teknik menerangkan. Yang ketiga, pendidikan atau education, diadopsi dari Adler dengan memasukkan faktor pendidikan pasien-pasiennya sebagai makhluk sosial, berfokus pada kebutuhan sosial individu. Yang keempat, perubahan atau transformasi, memberi jalan bagi klien untuk mencapai realisasi diri. Teknik psikoterapi Jung ada 3, yaitu tes asosiasi kata, analisis mimpi, dan imajinasi aktif. Pendekatan psikoterapi yang keempat yaitu terapi behavior. Terapi perilaku atau terapi behavior ini berakar pada psikologi eksperimental dan studi tentang proses pembelajaran pada manusia dan hewan dari Pavlov, pengkondisian operan yang dikembangkan oleh B.F. Skinner, dan teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Proses terapi ini ada 2, yaitu yang pertama, identifikasi masalah dan asesmen, yang kedua, metode asesmen. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi realita, yaitu terapi realita. Yang pertama kali menemukan teori ini ialah William Glasser pada tahun 1925. Tujuan terapi realita ialah untuk membantu individu menemukan kebutuhan psikologikal mereka untuk rasa memiliki kekuatan, kebebasan, dan kesenangan yang bertanggung jawab dan memuaskan. Selanjutnya, konselor
bekerja dengan klien untuk menilai seberapa baik kebutuhan yang akan terpenuhi dan perubahan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya ialah terapi kognitif. Terapi ini didasarkan pada kepribadian bahwa orang-orang merespon kejadian di kehidupan mereka melalui kombinasi respon-respon kognitif, afektif, motivasi, dan perilaku. Nah, terapi kognitif ini bertujuan untuk menyesuaikan pemrosesan informasi melalui perubahan sistem dan bertindak melalui sistem kognitif atau cara berpikir. Ada 3 proses dalam terapi ini. Yang pertama, sesi awal atau initial session yang bertujuan dari wawancara awal untuk memulai hubungan dengan pasien, memperoleh informasi penting, dan meringankan gejala pada pasien. Yang kedua ialah sesi pertengahan dan selanjutnya atau middle and later session. Nah, di sesi selanjutnya ini fokus pada masalah kompleks yang melibatkan beberapa pemikiran disfungsional. Nah, yang ketiga itu berakhir pada pengobatan atau ending treatment-nya ialah rasional emotive behavioral therapy atau REBT. Nah, ini didasarkan pada konsep bahwa emosi dan perilaku ini merupakan hasil dari proses kognitif atau proses berpikir seseorang. Dengan REBT ini mendorong reevaluasi filosofis dan ideologis berdasarkan asumsi bahwa masalah-masalah manusia ini berakar pada filosofis, dan REBT tidak diarahkan untuk menghapuskan gejala tetapi mendorong klien untuk menguji secara kritis nilai-nilai dirinya yang paling dasar. Di sini ada 3 sub yang saya akan bahas. Yang pertama ada person centered therapy, dan yang kedua ada ekstensial terapi, dan yang ketiga ada terapi kelompok. Yang akan dibahas terlebih dahulu yaitu tentang person centered therapy. Person centered therapy adalah suatu pendekatan di mana bertujuan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami konflik. Inti dari terapi ini adalah suatu kepercayaan. Contohnya, seseorang yang mengalami gangguan psikis di mana dia menerima penolakan atau pengucilan dari orang lain, orang itu dapat menerima, atau dari emosionalnya orang itu sendiri, bagaimana orang itu dapat menerima atau tidak. Dan juga tergantung pada bagaimana orang itu menghadapi sikap lingkungannya sendiri. Yang kedua ada ekstensial terapi. Menurut pandangan ekstensial, manusia mampu akan dirinya sendiri, yaitu kapasitas yang membedakan diri kita dengan makhluk lain. Artinya, kita adalah makhluk bebas yang bertanggung jawab dalam memiliki cara hidup kita sendiri sehingga nasib kita berada di tangan kita sendiri. Dan yang ketiga ada terapi kelompok. Terapi kelompok merupakan terapi yang melibatkan 1 atau lebih psikolog yang memimpin kelompok yang terdiri dari 5-15 pasien. Kebanyakan terapi ini digunakan untuk menangani masalah tertentu, seperti depresi, obesitas, gangguan panik, kecemasan sosial, penyakit kronis, atau penyalahgunaan zat. Juga terapi ini berfokus pada keterampilan sosial, membantu individu untuk mengatasi setiap masalah seperti kemarahan, rasa malu, kesepian, dan harga diri yang rendah. Dan juga teman-teman, terapi ini juga sering membantu individu yang mengalami peristiwa kehilangan entah pasangan, anak, atau seseorang yang meninggal karena bunuh diri. Ya, saya di sini akan membahas tentang family therapy. Family therapy ialah suatu bentuk bantuan untuk menangani suatu masalah dalam keluarga yang melibatkan keluarga inti untuk mencapai keseimbangan dan merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Di sini tujuan family therapy adalah memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antar anggota keluarga. Yang kedua, mengganti gangguan ketidakfleksibelan peran dan kondisi. Baik, yang kedua saya akan membahas tentang terapi Gestalt. Terapi Gestalt dikembangkan oleh Frederick Perls. Terapi Gestalt itu sendiri adalah bentuk terapi eksistensial yang berpijak pada premis bahwa individu-individu yang harus menemukan jalan hidupnya sendiri.
dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka mengharapkan kematangan. Tujuan dari terapi Gestalt tersebut ialah yang pertama, kemampuan untuk melakukan kontak dengan orang lain. Yang kedua, memiliki kemampuan mengenali, menerima, mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keyakinan dirinya sendiri. Baik, kesimpulan dari materi tadi, psikoterapi adalah suatu proses formal yang melibatkan interaksi dua orang atau lebih yang harus dilandasi dengan etika-etika yang telah ditentukan. Dalam interaksi ini ada yang disebut penolong atau disebut terapis, dan ada yang disebut juga ditolong atau klien. Tujuan interaksi antara terapis dengan klien dalam psikoterapi adalah mengupayakan perubahan atau penyembuhan ketidakmampuan pada fungsi kognitif, afeksi, atau perilaku proses dalam psikoterapi. Psikoterapi dimulai dengan analisis masalah untuk mengetahui permasalahan klien, menentukan tujuan psikoterapi, lalu penerapan metode pendekatan, dan kemudian terapis mengakhiri sesi psikoterapi metode. Pendekatan yang dipakai dalam proses psikoterapi juga bervariasi sesuai dengan kebutuhan klien. Itu saya dari kelompok kami. Terima kasih.